Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Yohanes Prastianto dengan NIM 211134003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen yang telah saya buat sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan IPA Inovatif. Eksperimen ini berjudul bunyi rambat. Tujuan saya melakukan eksperimen ini adalah untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat pada benda tertentu. Salah satunya ialah benda padat melalui suatu getaran yang dihasilkan. Alasan saya membuat eksperimen ini adalah untuk menarik minat dan mempermudah siswa dalam memahami sifat rambat bunyi. Dengan menambahkan eksperimen pada proses pembelajaran IPA, diharapkan pembelajaran akan lebih menarik dan tidak membosankan. Selain itu, nantinya juga diharapkan siswa juga hasil belajar akan meningkat dengan adanya media berupa eksperimen. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat itu ada toples, lalu ada plastik bening, itu plastik yang biasanya disebut plastik kresek itu nanti digunting, lalu ada karet gelang, lalu ada handphone. Untuk bahannya itu ada garam. Selanjutnya adalah langkah eksperimen. Langkah eksperimen ini yang pertama, siapkan alat dan bahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada toples. Toples itu bebas. Plastik itu nanti harus menyesuaikan dengan diameter dari toples tersebut. Lalu ada karet gelang, ada garam, dan ada handphone. Langkah eksperimen yang kedua yaitu memasukkan handphone ke dalam toples. Kenapa harus dimasukkan ke dalam toples? Karena nantinya akan ditutup dengan plastik. Jadi pada tahap kedua ini handphone dimasukkan ke dalam toples. Dan volumenya bebas, bisa di atas maupun di bawah. Langkah ketiga yaitu tutup toples yang sudah dimasukkan handphone dengan plastik dan kencangkan menggunakan karet gelang di sisinya. Jadi setelah handphone dimasukkan lalu ditutup dengan plastik kresek tadi yang sudah dipotong menjadi lingkaran, lalu ditegangkan ditutupkan pada toples dan ditegangkan dengan karet gelang yang sudah disediakan tadi. Diusahakan untuk dalam menutup ini diusahakan dengan rapat supaya nanti hasilnya juga dapat terlihat dengan maksimal. Langkah keempat, tuangkan garam di atas plastik. Gunanya garam di sini adalah untuk mengetes getaran yang dirambatkan oleh bunyi tersebut. Kenapa harus garam? Karena yang ringan. Karena garam itu masanya ringan, jadi mudah untuk terlihat. Langkah kelima yaitu lakukan panggilan terhadap handphone yang berada di dalam toples. Bisa sebenarnya tidak harus panggilan, yang penting itu memiliki suara yang keras, bisa nada dering maupun alarm. Di sini tadi saya menggunakan panggilan telepon supaya dapat mudah diatur. Lalu amati apa yang akan terjadi. Garam akan bergerak-gerak akibat terdapat getaran yang dihasilkan melalui bunyi yang merambat dari sumber bunyi menuju ke permukaan toples hingga plastik. Jadi setelah kita menelpon handphone yang ada di dalam toples tersebut, maka bunyi tersebut akan merambatkan getaran hingga plastik yang ada di ujung toples tersebut. Nah, nantinya garam akan bergerak-gerak. Itu menandakan terdapat rambatan bunyi berupa getaran. Berikut adalah video hasil eksperimen yang sudah saya lakukan. Terlihat itu garamnya bergerak-gerak ya. Bisa dilihat. Coba kita lihat sekali lagi.
kita dapat melihat garamnya bergerak-gerak, itu artinya getaran dari bunyi tersebut merambat hingga ujung plastik yang ada di tutup toples. Selanjutnya adalah kaitan konsep dari eksperimen ini terhadap materi tentang bunyi dan indera pendengaran. Kaitan konsepnya yaitu getaran pada bunyi dapat merambat pada benda. Menurut Wahyudi Siti, pada halaman ke-16 pada bukunya mengungkapkan bahwa energi bunyi mempunyai sifat dapat merambat melalui benda tertentu. Kecepatan perambatannya bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Artinya antara benda yang satu dengan yang lain itu memiliki kecepatan rambat yang berbeda-beda. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair ataupun gas. Lebih terasa artinya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah dari eksperimen yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda tertentu, bisa padat, cair, ataupun gas. Besar getaran yang dirambatkan juga tergantung besar lemahnya bunyi tersebut. Terbukti saat eksperimen dilakukan bahwa saat bunyi dering handphone berbunyi keras, getaran yang dihasilkan juga lebih besar dibandingkan dengan dering handphone yang lemah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, hasil eksperimen ini dapat menambah pengetahuan dan dapat membantu kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih.